Halo Kakak, bertemu lagi di Alvin Star Jepara dan di kali ini Alvin Star Jepara berbagi video kembali yang dimana untuk di siang tadi ya untuk Alvin Star Jepara beli handphone rusak ya dengan tipe Samsung A05. Kondisinya adalah kadang nyala kadang enggak ya. Oke, untuk kondisinya kadang nyala kadang enggak. Ini masih kelihatan untuk gambarnya masih kelihatan. Ada gambar yang berada di dalam LCD ini apabila memakai, lampu kelihatan untuk gambarnya. Oke ya, ada ini tulisan Google atau apa ini. Oke, untuk di sini akan, Alvin Search para bongkar ya karena kasusnya semacam ini harus tes LCD dulu, kemungkinan besar di LCD-nya bermasalah. Oke, di konten kali ini Alvin, Star Jepara berbagi bagaimana cara bongkar di Samsung A05. Jika nanti penggantian LCD ya untuk video kali ini, sekaligus cara pasang LCD di Samsung A05 ya. Oke, nekat beli, handphone rusak 250.000, semoga jadi cuan ya. Oke, kita bongkar dulu untuk Samsung A05-nya. Backdoor belakang hanya plastik, tidak rawan pecah ya. Kita panaskan dulu untuk bagian samping-sampingnya. Cara bongkar di Samsung A05 tidaklah begitu sulit, namun perlu hati-hati. Kita teruskan ya Kakak untuk pemanasan ataupun ini ya, pelunakan perekat bagian samping-sampingnya. Tidak terlalu kuat untuk Samsung A05, untuk perekatnya standar saja. Seperti biasa, Alvin selalu menggunakan pisau silet yang sudah agak tumpul ya berhari-hari di luar. Oke, sudah bisa masuk, bisa kita susul menggunakan mika dulu, kita geser untuk pisau siletnya. Ditambahin panas lagi ya agar lebih mudah. Oke, dapat kita buka untuk backdoornya. Ini kemungkinan besar sudah pernah dibuka ya ini, entah apa namanya, pengerjaan apa. Namun di sini untuk LCD masih ori karena ada warna hijau ya di bagian bawah ini. Apabila bukan ori biasanya kuning semua ataupun fleksibelnya ini tidak ada warna hijau. Oke, di sini masih nyala seperti tadi. Coba kita tekan-tekan dulu. Oke, kelihatan tadi ya.
Untuk LCD memang bermasalah. Untuk gambar dan touchscreen kelihatannya bisa, namun untuk cahayanya ini yang mati nih. Oke, di sini akan coba Alvin buka dulu ya untuk, keseluruhan bautnya. Untuk pembongkaran baut, video terpaksa Alvin jeda sebentar karena pembongkaran baut hanya biasa, kemudian kita lanjut setelah bautnya terbuka semua. Oke, untuk baut sudah, kita keluarkan ya. Di sini kita lanjut Kakak untuk mengeluarkan slot SIM-nya dulu. Kemudian di sini kita buka untuk bezel tengahnya ya, kerangka tengahnya dimulai dari, atas slot SIM ini. Mudah saja Kakak untuk bongkar ya, untuk bezel ataupun kerangka tengah ini mudah saja. Bisa menggunakan alat bantu yang lain seperti ini, dorong-dorong saja ya, tapi ini di Alvin menggunakan, kuku saja. Oke, sudah terbuka untuk kerangka tengahnya ataupun bezel. Kemudian di sini akan coba, Alvin ini ya, lepas-lepas dulu dari soket-soketnya ini. Memang fleksibel yang bawaan ataupun ori itu seringkali bermasalah di Samsung A05, biasanya di layar sentuhnya tidak berfungsi. Itu paling banyak ya, dan Samsung A05 memang, paling rawan untuk fleksibelnya. Jika masih ori ya, kalau sudah gantian itu di sini tebal dan, eee, apa namanya, sulit untuk ini ya, putus jalur ya. Oke, di sini memang tertindih oleh, ini tadi ya, tertindih maka untuk fleksibelnya ini suka putus jalurnya, itu seringkali seperti itu. Coba kita nyalakan kembali. Oke, seperti ini ya, ini nyala, ini, kita tekan bagian sini nyala, lalu mati kembali, oke, seperti ini. Ini fleksibelnya bermasalah ini ya, fleksibelnya jadi otomatis ganti LCD. Seharusnya seperti itu, tapi ini akan coba, Alvin kondisikan dulu untuk ini ya, barangkali untuk fleksibelnya masih bisa diperbaiki. Oke, untuk sentuhnya berfungsi, namun untuk jalur lampunya bermasalah ya. Akan coba, cari dulu permasalahannya, ini sebenarnya tinggal ganti aja untuk LCD-nya selesai, tapi ini akan coba Alvin ini ya cari solusi selain, ini. Selain ganti LCD, barangkali masih bisa di-jumper ya untuk jalurnya. Oke, untuk video skip sebentar ya untuk ini, penanganan fleksibelnya, apakah masih bisa diperbaiki ataupun harus ganti. Untuk video skip kembali sebentar. Kita lanjut ya. Di sini untuk LCD nyala sebenarnya, nyala ya, tapi apabila nanti kita tutup dengan, ini jadi mati. Contohnya seperti ini ya, ini kita tekan di bagian fleksibelnya. Oke, jadi, nyala mati seperti ini. Ini harus ganti LCD, tetapi di sini akan coba, Alvin analisa dulu, yang di mana untuk jumper ya juga susah untuk menjangkau di dalamnya ini ya, karena jalur lampunya di sini. Ini harus, Alvin bongkar dulu untuk LCD-nya ya, dan nanti kita coba. Ini, LCD Samsung A05 normal, tapi untuk touchscreen-nya juga tidak berfungsi, memang, LCD ori ya, orinya sering kali seperti ini. Touchscreen paling banyak itu touchscreen tidak berfungsi, kemudian charger, seringkali bermasalah ini, di lampu ya.
Solusi, termudah ganti LCD apabila ingin, akali ataupun siasati ataupun jumper-jumper di bagian touchscreen ataupun lampu ya silahkan saja. Oke di sini akan coba, Alvin bongkar dulu untuk LCD-nya ya. Jika nanti bisa dibongkar secara normal ya kita, analisa dulu, semoga bisa ya. Karena untuk bongkar LCD Samsung A05 jika masih ori ya sulit, terkadang, pecah juga ya. Karena dalam ini ya, untuk LCD-nya tebal, maka untuk sekelilingnya ini dalam juga. Oke, di sini karena tidak bisa untuk jumper lewat sini ya, harus ke jalur lampu. Intinya kita bongkar saja, entah ganti ataupun tidak ya, nanti kita, kondisikan. Oke, di sini akan coba Alvin lepas dulu untuk LCD-nya ya. Cara lepas, panasi bagian samping-samping, seperti ini dulu semuanya. Apabila ingin, ganti langsung ya silahkan di, kasar ya, main kasar boleh apabila LCD-nya sudah rusak, sudah pecah-pecah, memang ganti, ya silahkan langsung ganti aja. Di sini akan coba Alvin kondisikan, ini ya, normal ataupun tidak pecah. Maka prosesnya lama, untuk video, Alvin skip kembali. Oke ya, di sini sudah mendapat, celah untuk LCD-nya. Kita lanjut, untuk Alvin akan bongkar secara utuh ya, semoga saja tidak ada cacat. Ini masih, tertempel, cuman, sudah, panasi dari tadi ya, ataupun dikasih, penghangat agar lem ataupun perekat dari LCD-nya bisa sedikit lunak dan dapat kita lepas dengan, mudah dan aman. Oke, seperti ini panasnya aja yang, agak lama. Kemudian untuk di Alvin tadi menggunakan, cara digores-gores seperti ini ya, ditarik-tarik pakai pisau silet di 2 kali, 3 kali, 4 kali ya seperti, biasanya. Cara seperti ini sebenarnya ya kurang aman, tapi ya emang ini ya cara di Alvin untuk, menghasilkan LCD yang utuh harus hati-hati. Oke, sudah ada celah ya. Sudah ada celah masuk seperti ini. Berarti pisau siletnya sudah bisa masuk ke bawah LCD. Kita ganti menggunakan mika ya. Pisau siletnya kita ambil, kita geser. Kalau sudah dapat celah itu mudah saja untuk, melepasnya. Hati-hati untuk kamera jangan, terlalu difokuskan ya, di sini ada kamera, lewati saja sebisa mungkin, bisa dilepas dulu agar lebih aman apabila ingin, menggunakan cara ini ya, untuk melepas dengan, tidak rusak. Apabila sudah rusak pecah ya tinggal kelupas saja. Seperti ini caranya apabila aman ya. Ini hanya untuk berusaha saja apabila ingin, menangani kasus tertentu mungkin di touchscreen ataupun, di lampu. Tapi kalau tidak berhasil ya terpaksa ganti LCD juga ini. Oke, kita geser-geser untuk ini ya mika kita. Apabila sudah terasa keras ya kita kembali panasi. Intinya sabar saja apabila ingin hasilnya normal ya, dalam arti tidak pecah. Ini juga, deg-degan juga ini apabila pecah, ini ya mubazir dalam arti, mendingan dipakai, apa namanya, metode yang agak cepat ataupun metode kasar aja sama-sama melepas ya, tapi ini kita coba kondisikan normal.
Oke, sebelum terkelupas ya untuk casingnya, kita tarik dulu fleksibel. Ini tadi, memang sengaja Alvin pasang untuk menghindari, gesekan dengan bawah ya, agar aman, dipasang saja. Ketika sudah selesai, hampir selesai, kita panasi bagian bawah, kita goyang kanan kiri ya. Oke, akan terlepas sendiri apabila kita goyang kanan kiri. Oke ya, di sini tidak ada pecah ataupun, rusak, tapi untuk gambar ya tidak tahu juga karena posisinya, kadang nyala kadang gelap. Oke, di sini karena posisinya seperti ini ya untuk, jalur lampu berada di paling samping. Ini bisa kita kondisikan jumper, tapi ya juga nggak tahu juga ini. Oke, ini untuk, LCD akan coba Alvin kondisikan. Apabila bisa dipakai kembali, ya dipakai kembali, jika tidak bisa harus, penggantian LCD. Untuk proses ini ya, menyalakan lampunya ini, tidak ikut sertakan di video kali ini, karena Alvin hanya ingin berbagi bagaimana cara bongkar dan cara pasang LCD Samsung A05. Ini bukan bagian dari cara bongkarnya ya, dan cara pasangnya ini, sebenarnya tinggal ganti aja, ganti LCD baru selesai. Di sini akan coba Alvin kondisikan dulu. Untuk video Alvin potong sebentar. Baik ya, kita lanjut untuk di sini Alvin tadi sudah, kondisikan LCD-nya ya, Kakak. Untuk LCD, Alvin jumper di bagian lampu, tetapi untuk hasilnya kurang maksimal. Ini bisa dipakai, bisa digeser-geser dengan, normal seperti biasanya. Tetapi apabila kita pasang nanti ada kendala. Oke, di sini coba Alvin, dorong-dorong ya, oke, masih sama. Untuk daerah sini ada yang, tidak normal. Maka dengan hal ini harus ganti LCD ya. Oke, LCD ini terpaksa nganggur ya, karena memang seperti ini bisa dipakai ya, kecuali ditekan-tekan itu baru ada masalah. Oke, seperti ini. Kita langsung saja ke penggantian LCD. Di sini sudah Alvin sediakan LCD baru, langsung saja kita, tes dulu ya. Untuk pengetesan LCD kita pasang sementara dulu ya. Tanpa lem dulu, tanpa kita pasang pakai lem, kita pasang seperti ini, kita coba ya dari, layar sentuh, kemudian kecerahan, kemudian mikrofon, speaker, dan lain-lain sebenarnya seperti itu. Namun di sini untuk pengetesan ya, bisa dilakukan sendiri-sendiri, seperti apa pengetesannya silahkan, lakukan masing-masing saja. Ini sebagai loading ya untuk penggantian LCD baru, kita tunggu sampai di menu dan kita coba untuk layar sentuhnya. Sudah menyala sampai di menu, kita geser-geser ya. Untuk halamannya layar ini kita geser-geser. Kemudian sebagai, wajib yang kita pastikan wajib yaitu sensor cahaya ya. Kita ketikkan 112, kemudian kita lakukan panggilan ataupun telepon. Handphone akan menyala seperti ini, kita tutup bagian sensornya, maka dia akan mati untuk layarnya, kita lepas jari kita. Seperti ini ya, ini berarti untuk sensor cahaya bekerja apabila nanti LCD kita pasang, ini berarti akan berfungsi secara normal. Untuk selebihnya dari, layar sentuh silakan cek sendiri-sendiri dari manual, detail juga boleh. Kemudian jangan lupa untuk charger dan mikrofon serta buzzer ya. Oke, kita coba di charger dulu. Karena untuk di Samsung A05 itu, apa namanya, chargernya melewati ini kenapa nyentuh-nyentuh sendiri. Ada masalah mungkin di touchscreen-nya ya Samsung Note sini. Coba kita kunci layarnya. Oke, seperti ini tadi
harus hati-hati juga ketika nyentuh-nyentuh sendiri. Oke, untuk charger oke, kemudian silakan cek, mikrofon melalui rekaman, kemudian buzzer dipasang, yaitu lebih lengkapnya. Di sini untuk pengetesan, Alvin cukup, seperti ini ya. Untuk pengetesannya cukup sensor yang lebih pastinya. Untuk di LCD sudah, Alvin tes di beberapa hari sebelumnya memakai handphone lain, sebenarnya ini, fix, tidak ada kendala. Namun jika terjadi di luar sana ada yang error, silahkan, pertahankan dulu, jangan langsung dilem. Oke, bagaimana cara pasangnya? Kita langsung saja matikan ulang. Kita matikan daya, kemudian kita lepas untuk semua soketnya dulu, baru kita kasih lem ataupun perekat ya. Oke, di sini kita tempelkan dulu apabila ada perekatnya. Kita kelupas ya, fungsinya apa? Untuk mempertahankan fleksibel ini ya, fleksibel ini agar lebih terjaga, tidak goyang-goyang, lebih terjaga keamanannya dan kerapian serta keawetan ya. Karena apabila tidak kita pasang nanti kan geser-geser, ketika ini ditekan-tekan dari apa namanya, backdoor belakang itu di sini kan, naik turun. Itu lebih baik, lebih aman kita kondisikan seperti ini untuk perekatnya dipasang. Kemudian di sini kita lanjut untuk bersihkan dulu. Apabila ada sisa lem mungkin bekas pemasangan LCD baru, bersihkan sebersih-bersihnya, baru dipasang ya. Kita biasa menggunakan lem T7000 yang beredar pada umumnya. Kita kasih lem di bagian frame-nya dulu. Jangan lupa untuk sensor cahayanya dihindari ya. Ada sensor cahaya di bagian sini, ini ada sensor cahaya, jangan dikasih lem untuk atasnya ya, atasnya bersih jangan dikasih lem, lewati saja untuk lemnya ya. Kemudian di sini untuk LCD juga kita kasih lem agar lebih merekat dengan bagus. Sensor cahaya berada di samping sini. Oke, seperti itu ya, agak tembus-tembus sedikit untuk apa namanya? Lubangnya ini, sensor cahayanya ini kita lewati, jangan sampai dikasih lem agar berfungsi untuk sensornya. Kemudian kita pasang ke frame-nya ya. Untuk lem kita tutup dulu agar tidak kering. Untuk fleksibel ini kita bengkokkan agar lebih mudah masuk. Kita kasih plastik untuk pengaman di bagian bawah sini. Kita masukkan soketnya ya, kita pasang soketnya. Kita pasang buzzernya, ini kita tarik ke bawah sedikit agar di sini bisa tertekan, tidak mudah rusak ya. Kita maksimalkan ke dalam, baru kita tekan pakai ini ya, kita pasang untuk buzzernya. Sebelum kita pasang baut, kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, sudah menyala di logo Samsung. Ini kita lanjut untuk pemasangan baut ya. Sebaiknya tunggu dulu sampai layar menu baru disentuh-sentuh. Jika oke, baru dipasang baut ya.
Oke, di sini untuk, proses tersebut, Alvin lompati kembali untuk videonya sampai di menu, kemudian nanti kita pasang baut ya. Untuk pemasangan baut, saya rasa cukup bisa kita lewati kembali untuk pemasangan bautnya. Pastikan dulu layar bisa disentuh. Kita pasang bezelnya setelah layar bisa kita geser-geser. Oke, bisa, dan jangan lupa untuk sensor cahayanya kita cek kembali. Oke, sensor oke, baru kita pasang ke bezel ataupun ke rangka tengah ya, kita tutup kembali. Pastikan rapi dulu kemudian dipasang bautnya. Ini sudah rapi sekelilingnya, lalu kita pasang baut ya. Untuk pemasangan baut, Alvin videonya skip kembali. Oke, untuk semua baut sudah terpasang, kita nyalakan kembali untuk handphonenya, kita cek. Oke, baru kita pasang ya. Jangan lupa slot SIM kita masukkan kembali. Lebih baik cek dulu untuk speaker buzzer dan charger ya. Untuk semua sarana telepon dicek dulu termasuk kamera dan lain sebagainya. Cek dulu di sini untuk handphone sudah di reset ini ya. Oke, untuk kamera kedua-duanya oke, baru kita pasang untuk backdoor belakang. Kita bersihkan dulu apabila kotor. Di sini sebenarnya terlalu tebal ini untuk bekas lemnya. Oke, untuk pemasangan backdoor belakang kasih lem ya, rapi saja. Jangan terlalu banyak untuk, kasih lemnya ini tuh ya. Jangan terlalu banyak, sedikit saja tapi, kalau bisa jangan putus untuk ini ya, untuk lemnya jangan putus-putus. Oke, dirasa cukup lem untuk lem backdoor-nya ya. Kita pasang kembali. Oke ya, untuk video kali ini cara bongkar dan cara pasang LCD Samsung A05 ataupun A055F ya. Demikian caranya, semoga ada manfaat dan membantu. Ini tinggal proses pengeringan, boleh dikeringkan menggunakan karet gelang ataupun, penjepit khusus yang, bertujuan untuk merekatkan lem ya. Karena di sini menggunakan, karet untuk Alvin, maka video cukup sekian saja, tinggal karetin dan tunggu kering. Sekali lagi, semoga video ada manfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari, video kali ini. Alvin Starsipara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam terakhir dari Alvin Starsipara, salam jos.